Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hayati dari kelas F semester 1 Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh kelompok 7, yaitu persepsi. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian persepsi. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera. Kemudian individu mendapatkan adanya perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi menurut para ahli, yang pertama ada faktor internal. Faktor ini meliputi perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar, atau ketidakasingan suatu objek. Yang ketiga ada faktor objek yang dipersepsikan. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan, yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Dan yang keempat ada alat indera dan susunan saraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon, diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang. Yang kelima ada perhatian. Untuk menyadari atau mengadakan persepsi, diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Pembahasan yang kedua ada syarat terjadinya persepsi menurut Sunario. Yang pertama, adanya perhatian dipersepsikan. Yang kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga, adanya alat indera atau reseptor sebagai alat untuk penerima stimulus. Yang keempat, saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengandalkan respon. Pembahasan ketiga yaitu proses persepsi menurut Miftah Toha, yaitu yang pertama stimulus atau rangsangan. Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya. Yang kedua ada registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.
Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.